Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Permohonan Provinsi Sumbar untuk PSBB dikabulkan. Seorang anggota polisi dinyatakan sembuh dari COVID-19. Satu orang warga Darmasraya dinyatakan positif terpapar COVID-19. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar pada Rabu depan. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terkait pemberlakuan PSBB ini, Gubernur Sumatera Barat menyiapkan anggaran sebesar 250 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat persiapan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Jalan Sudirman, Kota Padang, Sabtu siang. Rapat ini menindaklanjuti persetujuan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tentang penerapan PSBB di Sumatera Barat. Keluarnya persetujuan Kementerian Kesehatan untuk PSBB di Sumbar berdasarkan kasus COVID-19 di provinsi ini, yang telah terjadi peningkatan dan penyebaran kasus yang signifikan. PSBB di Sumbar ditetapkan setelah dilakukan proses kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya oleh tim teknis. Menurut Gubernur Sumatera Barat Iron Praitno, pemberlakuan PSBB di Sumatera Barat akan dimulai tanggal 22 April 2020 hingga 14 hari ke depannya. Untuk mengantisipasi gejolak sosial, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan dana 250 miliar rupiah. Selain bantuan provinsi, seluruh kabupaten dan kota juga menyiapkan dana. Begitu juga dengan pemerintah pusat. Rencanakan hari Rabu, tanggal 22 April kita sudah mulai PSBB Provinsi Sumatera Barat untuk 2 minggu lamanya. Bantuan sosial masyarakat kan dibagi 3 pintu. Pintu pusat, pintu provinsi, pintu kota kabupaten. Dari pintu kedua dan ketiga, provinsi dan kota kabupaten sudah disiapkan. Provinsi menyiapkan uang Rp2.000, dan kemudian juga nanti ada beras. Nanti kota kabupaten beragam bentuk bantuan, dan itu kita ingin pastikan selama PSBB untuk yang bulan pertama sudah tersalurkan semuanya. Saat ini pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota Sumatera Barat tengah melakukan sosialisasi diberlakukannya PSBB di Sumatera Barat, termasuk juga menyurati provinsi tetangga soal pemberlakuan PSBB di provinsi ini. Pertanggal 19 April 2020, 72 orang warga Sumatera Barat dinyatakan positif terpapar COVID-19. 20 orang dirawat di rumah sakit, 32 orang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. 7 orang meninggal dunia dan 13 orang dinyatakan sembuh. Dari 235 orang warga Sumatera Barat yang berstatus pasien dalam pengawasan, 52 orang masih dirawat di rumah sakit, 21 orang melakukan isolasi di rumah masing-masing, dan 162 orang dinyatakan negatif terpapar COVID-19. Sedangkan lebih dari 6.500 orang berstatus orang dalam pemantauan. Dari jumlah tersebut, hanya tersisa kurang dari 10%. Atau tepatnya sejumlah 611 orang yang masih menjalani proses pemantauan. Sisanya telah dipantau oleh Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Setelah menjalani perawatan selama hampir 2 pekan, akhirnya seorang anggota polisi yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat dinyatakan sembuh. Pasien ini merupakan siswa di Sekolah Ilmu Perwira dan berpangkat Bribka. Menurut Kabid Humas Polda Sumatera Barat, hingga saat ini masih ada 1 personil polisi lagi yang menjalani perawatan tim medis terkait COVID-19. Sebelum dinyatakan sembuh oleh tim dokter yang menanganinya, polisi ini telah melakukan 2 kali rangkaian uji swab dan hasilnya negatif. Sedangkan pasien lainnya yang dinyatakan sembuh akan kembali uji swab beberapa hari ke depan.
dari 2 siswa SIP yang positif corona, salah satunya sudah sembuh setelah 2 kali dilakukan swab, dan sekarang yang bersangkutan sudah kembali ke rumah. Dan masih ada 1 yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Nah, kita berharap yang 1 ini biar segera sembuh, dan mungkin nanti berapa hari lagi akan kita uji swabnya. Meski Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat bukan menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, namun rumah sakit ini tetap menerima pasien COVID-19 khususnya dari anggota Polri. Robiham melaporkan dari Padang. Seorang warga Darmasraya dinyatakan positif terjangkit COVID-19 berdasarkan hasil uji swab laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang hari Jumat. Saat sekarang, tim medis Rumah Sakit Umum Sungai Dareh di Darmasraya merawat pasien tersebut di ruang isolasi. Dengan menggunakan pakaian alat pelindung diri, petugas medis menangani pasien yang sudah dinyatakan positif tersebut di ruangan RSUD Sungai Dareh, Darmasraya. Kasus ini merupakan kasus positif pertama di kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Sebelumnya, pasien tersebut melakukan perjalanan ke Makassar. Dari hasil rapid test yang dilakukan saat tiba di Darmasraya, pasien ini juga positif terpapar COVID-19. Memang benar kita ada kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Pasien J itu sendiri kondisinya bagus, kondisinya masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, ya, gejalanya ringan, akan tetapi ya karena memang kita masih meragukan bahwa Tuan J ini bisa melakukan isolasi mandiri di rumah, maka sebaiknya kita dulu karantina ataupun di ruang isolasi RSUD. Jadi hari ini insya Allah sudah masuk ruang isolasi RSUD Sungai Dareh. Selain 1 orang warga Darmasraya yang dinyatakan positif terpapar COVID-19, saat sekarang 1 orang lagi masih menunggu hasil uji swab yang dilakukan oleh Laboratorium Universitas Andalas. Pasien ini merupakan pasien yang pernah kontak langsung dengan pasien yang dinyatakan positif terpapar COVID-19. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sebanyak 14 remaja yang baru kembali dari tempatnya menuntut ilmu di Provinsi Jawa Timur diisolasi oleh warga setempat di 2 rumah yang berbeda. Meski mereka tak mempunyai gejala terpapar COVID-19, namun warga di Jorong Batu Gandang, sekitar 100 km dari Kota Padang, taat pada aturan pemerintah dan melakukan isolasi mandiri. Hebatnya, isolasi mandiri ini justru diprakarsai oleh orang tua masing-masing remaja itu. Beginilah aktivitas para remaja yang menjalani isolasi di Jorong Batu Gandang, Sijunjung pada Sabtu pagi. Mereka berolahraga dan berjemur pada panas matahari selama 30 menit. Semua aktivitas yang mereka lakukan dipantau oleh 2 orang bidan desa yang ditugaskan oleh Puskesmas Kecamatan Koto 7. Selama menjalani isolasi, kebutuhan makan para remaja ini disuplai oleh orang tua masing-masing dengan cara membuat dapur umum. Setiap orang tua menyerahkan bahan makanan, kemudian dimasak secara bergiliran. Mereka ditempatkan di 2 lokasi yang berbeda. Selama menjalani isolasi, warga setempat tak dibenarkan mendekat ke lokasi tersebut. Keseharian para remaja itu diawasi oleh Tetua Kampung Jorong Batu Gandang. Iya, langsung dijemput disediakan bus dari kabupaten, Pak. Jadi bus dari Pemda langsung diawasi salah seorang orang tua, termasuk salah seorang anggota Kapolsek, komandan di Kapolsek gitu kan, dia langsung jemput ke bandara gitu, Pak. Ya, inisiatif orang tua itu semua udah berumbuk semuanya, Pak. Jadi meletakkan anak itu satu tempat gitu kan. Di inisiatif orang kecamatan ditunjuklah dua orang petugas kesehatan untuk mengawasi di Jorong kita ini selama 24 jam gitu, Pak.
Meski berada jauh dari pusat pemerintahan tingkat provinsi, warga di pelosok ternyata lebih bijak dan mentaati aturan pemerintah, serta sangat memahami cara untuk memutus mata rantai COVID-19. Orang tua dari remaja ini terpaksa harus memendam rindu pada buah hatinya. Padahal mereka telah berpisah dengan sang anak sejak 2 tahun lalu. Namun karena mentaati peraturan, para orang tua itu terpaksa hanya bisa melihat buah hatinya dari kejauhan. Aldian melaporkan dari Si Junjung.